Karena Ketawa persis sama yang gue denger waktu itu di Tambun. sosok cewek juga ketawa. Warga juga pada denger tuh bang. Hmm? Pada denger. Yakin lu? Yakin, sumpah. Asli. 2016 gue inget banget tahun baru tuh. Masang petasan, boncos, tawa kenceng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di channel Arah Misteri. Alhamdulillah di hari ini kita kedatangan narasumber. Nanti kita coba ceritakan nih ada keganjilan apa yang ada di rumahnya nih. Karena beliau ini tadi sempat bercerita sedikit sama kita bahwa di rumahnya ini angker banget. Oke, langsung aja. Selamat datang buat Bang Teteng nih. Iya bang. Ya, terima kasih nih udah mampir-mampir. Aduh, makasih juga nih udah diajak nih. Channel Arah Misteri. Ada cerita apa sih bang di rumah abang tuh yang katanya angker banget sih? Oke, jadi mungkin gue ceritain dulu ya. Jadi dulu tuh kayak sekitar 2013-14 itu gue stay di Tambun bang. Tambun. Di daerah Tambun tuh ya. Lebih tepatnya di Duku Jamrut. Wih, di perumahan itu lah pokoknya. Nah jadi waktu itu gue kedapatan rumah tuh yang lumayan angker. Iya. Ada cerita apa tuh bang? Jadi waktu itu malam-malam gue inget banget. Lagi nonton OVJ waktu itu tuh malam-malam sama Bibi. Tahun berapa bang ada OVJ? Itu masih ada OVJ tuh? 2013 kayaknya bang. Wih udah masih ada. Masih ada ya benar. Terus lagi nonton sama Bibi. Sekitar jam 10:30 itu udah lumayan ngantuk kan ya, ngantuk. Oh malam tuh bang? Malam. Oh iya bener ya, OVJ itu dulu OVJ malam. Off airnya malam ya? Malam dulu. Iya. Udah Bibi ngajak tidur. Udah gue tidur juga kan ikut. Tapi gue masih kayak yang tidur ayam sih. Tahu. Iya. Pas mau merem, tiba-tiba ada yang ketawa. Ada yang ketawa tuh, suara ketawa kenceng banget bang. Sosok cewek apa suara cowok ketawanya? Ketawanya sih kayak cewek ya, cempreng keras banget. Asli deh, horor tuh bener asli tuh. Terus kayak gue nanya kan ke Bibi, denger gak Bi? Apaan, suara apaan? Itu Bi ketawa, ada ketawa. Ah nggak ada. Waduh, kok gue doang yang denger nih. Oh, jadi sempat validasi juga sama Bibi nih ya kan? Karena lo ada sama Bibi di rumah ya kan? Lo tanya nih, Bi denger gak tuh suara si Nona cantik ini ketawa gitu? Nona cantik. Kacau. Terus itu lo nggak, cuma lo doang yang denger, si Bibi nggak? Cuma gue doang, itu anehnya tuh bang. Itu kenceng, sumpah kenceng banget ketawanya. Iya. Nah terus itu pas lo denger suara itu tuh, lo langsung cabut ke kamar kah? Atau lo emang baru berbincang-bincang sama si Bibi tuh? Itu gue posisi udah di kamar. Oh di kamar. Terus kayak itu lumayan lama tuh ketawanya, kayak sekitar 3 menit 4 menitan dah pokoknya. Lama banget. Lama banget, cempreng banget itu. Wah itu gue udah gue termasuk orang yang ini loh bang, termasuk orang yang gak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Ya mungkin lu juga salah satu lah yang dibilang kan makhluk goib ini kan emang sudah Tuhan atau Allah ciptakan ya kan. Mungkin ya salah satu ya lu punya pengalaman seperti itu biar kita tuh ya tahu nih bahwa makhluk entitas ini ada kan begitu ya. Mungkin dari situ deh lu merasa nggak, wah gue tahu nih baru ada nih sosok ini nih ya kan. Nah terus lu pas merasakan seperti itu, apa kalau jadi takut kah, apa emang jadi lu coba beranikan diri aja sih bang? Takut. Itu gue takut tapi gue kayak berusaha kayak dikit tetangga deh. Iya. Tapi yang janggalnya tuh Bibi gue kagak denger. Oh iya itu sih yang bikin janggal. Itu iya, jadi kayak aduh ya udah gue tidur aja udah merem selimutan dah. Nah terus di malam itu pas abis ketawa ada gak ya sosok atau yang dilihat emang dia berupa wujud si Nona cantik ini nih? Untungnya pada waktu itu ya enggak sih. Jadi dia cuma ngeluarin suara doang. Berarti kalau kita ngeliat wujud juga kayaknya aduh udah cabut juga tuh dari rumah langsung kabur ya. Kayak gue udah cabut tuh. Karena kita cuma berdua di rumah kan. Berdua bayangin. Nah terus dari situ tuh ada nggak tuh? Maksudnya dalam sisi ada nggak emang kejadian yang menurut horor lagi tuh di rumah itu tuh? Di rumah yang sama ada lagi bang, tapi di hari yang beda. Ya selang 2 hari udah.
Oh, berarti emang udah kayak ada teror aja tuh ya dari si Kayaknya. ketawa itu. Kayaknya. Ada lagi kedua hari lagi Iya. itu kejadian lagi nyata tuh. Kejadian nyata. Di jam yang sama. Oh, jam 11 itu. Di jam 11. Apa tuh Bang? Sosok atau ada Suara lagi. Gue nggak tahu ya waktu itu tuh kedapatnya suara mulu Bang. Iya, di terornya suara mulu. Waktu itu posisinya sama. Lagi nonton TV. Ya biasa lagi. Waktu itu gue ke SD. Nah itu ngerjain PR. Terus kayak tiba-tiba di dapur tuh kayak ada suara ledakan gitu Bang. Oh, ledakan. Suara ledakan. Tapi lu cek gak ada apa-apa? Gak ada yang... Gak ada Bang. Emang gak ada yang meledak gitu? Gak ada. Gua kira tuh kayak gas kan. Gas meledak nih. Panik. Bibi gue denger tuh yang kejadian kedua tuh denger. Sama-sama panik, sama-sama ke dapur ngecek. Apaan? Gak ada apa-apa. Terus mama tuh panggil orang pinter lah. Oh, jadi ada beberapa hari teror suara, terus ada ledakan jelang itu langsung mama ini merasa kayaknya rumah ini nggak baik-baik saja gitu ya. Oh, panggilan nih atau dibilang guru spiritual atau orang pinter lah kalau kita bilang ya. Nah, terus dia ada apa tuh Bang pas waktu ada orang pinter ini datang ke rumah atau diterawang kah atau seperti apa tuh? Nah itu dia datang ngobrol-ngobrol segala macam. Udah tuh terus dia observasi lah ya. Dia ke kamar mandi, ke dapur segala macamnya. Terus sempat doain juga. Sama dia tuh di ciprat-ciprat air gitu lah. Oh, jadi ada ritual ciprat-ciprat air ya. Nah, terus pas dari kejadian si Mbah Dukun ini atau guru atau ustadz lah ya. Abis ke ciprat-ciprat itu apa ada lagi sosok atau ada suara-suara lagi nggak dari situ? Kalau suara sih nggak ada ya, paling ada benda, bisa bilang benda pusaka Bang. Itu bener, itu gua yang orang percaya nggak percaya sama gitu ada kayak anjir ada ya ternyata gitu. Oh, di rumah itu? Di rumah itu. Nah jadi pas dia ke dapur itu tuh dia minta ubin ini nih bongkar nih. Oh iya. Nah terus pas dibongkar ada apa tuh? Jadi kayak ada kayak kain putih gitu. Terus di dalamnya tuh ada keris kecil gitu Bang. Oh, keris kecil. Iya. Tapi ada nggak tuh kerisnya sampai sekarang Bang? Apa emang dibawa sama si Mbah ini? Seinget gue kayak dibawa deh. Oh, dibawa ya? Oh, diamankan lah sama si Mbah ini ya? Si Mbah itu ya. Nah dari sini pas Abang nih, bukan kan dalam satu sisi tadi gue denger cerita dari awal nggak percaya atau emang kita yakin adanya sosok entitas atau goib ini, berarti pas itu kejadian suara terus kejadian meledaknya ini di dapur, terus ada benda pusaka itu, emang Abang ada cerita atau apa mungkin di keluarga ada keteror kah atau apa gitu, atau emang rekan kan biasanya nih yang gue tahu nih ada orang yang iseng apa emang rumah itu iseng gitu? Mungkin kayaknya waktu itu kan nyokap tuh single parent ya dulu. Nah dulu dia ya sempat deket lah sama orang. Mungkin ada yang iri mungkin sirik sama mama tuh ya. Mungkin ke situ sih Ayah. Mungkin kayaknya ya gue juga. Kita juga nggak tahu ya, kita nggak bisa memfitnah juga kan karena kan nggak ada datanya juga kan untuk kita soal yang goib seperti itu kan ya. Tapi sampai sekarang apa emang udah tahu ini rumah horor banget cabut dah apa? Enggak, masih tetap tuh. Masih tetap stay. Nah, abis didatangi orang pinter tuh itu percaya nggak percaya Bang, itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh? Nggak ada apa-apa. Abis itu selesai urusan sama si Mbah ini, udah nggak ada masalah tuh, misalnya dalam sisi ada gangguan lagi? Nggak ada, bener-bener nggak ada. Oke nih ya, kita nyambung lagi obrolan kita yang seru ini, kita minum dulu. Boleh sikat. Ya, silakan minum ya. Oke, bisa ngopi nih. Nah dari situ terus ada lagi nggak cerita-cerita yang mungkin
di luar dari rumah horor itu nih, mungkin ada nggak cerita-cerita lagi atau di tempat kerja kah, atau di tongkrongan kah, atau di halayak luar gitu? Ada Apa waktu tuh? di sekolah bang waktu itu. Oh, zaman sekolah nih. Zaman sekolah. Jadi waktu itu gue berangkat sekolah di Waluya. Oh, lu ya Cikarang ya? Iya 04. Terus gue berangkat. Ada kayak pas gue mau ke kelas, ada temen gue lah di depan kelas. Kayak lewat diri dia mau ke depan, mau ke warung gitu, mau jajan. Pas gue masuk, lah, lu bukannya tadi di luar? Oh, paham. Jadi pas gue masuk, itu lewat papasan. Tapi pas gue masuk, lah, lu bukan tadi di luar? Iya gitu, kayak, kok lu di sini? Itu nggak tahu ya, mungkin gue halusinasi atau gimana ya, gue nggak ngerti deh. Siang-siang itu kejadiannya. Oh, tapi pas lu cross check itu orang padahal nggak di posisi itu. Iya. Tapi dari situ emang, tapi emang ada yang suka, emang di sekolah ini emang suka ada menemukan hal-hal yang ganjil juga emang. Selain lu nih, emang ada juga. Oh iya. Oh gua kurang tahu deh, tapi gua baru nemu. Tapi emang kayak gosipnya tuh ya kolan itu ya lumayan lah ya. Oh, konon ceritanya emang ada cerita-cerita mitos lah di situ lah ya. Terus dari si sekolah ini ada lagi nggak yang cerita-cerita yang bisa kita share di channel Armister ini? Ada lagi. Belum lama, pas bulan puasa kayak tahun lalu deh. Oh, bulan puasa tahun lalu. Ada apa tuh cerita? Jadi waktu bulan puasa tuh gue sering banget begadang tuh. Jadi gue ikut-ikutan aja sampai sahur. Terus? Iya, jadi ada cerita apa tuh? Rumah gue kan di tengah-tengah kayak kebun gitu. Nah ini nih, kayak gini lah rumah gue nih di sini. Nah ini tuh kayak kebun gitu, ada pohon kayak gini tapi nggak segede gini, pohon jambu lah. Jadi gue mau ke kamar waktu itu kayak jam 1:30 pas mau sahur kayak deh. Oh, ini pas di rumah udah nggak di Tambun nih. Udah di Kampung Keramat sekarang ya. Itu pas gue mau ke kamar, gue lihat, jadi rumah gue kan 2 tingkat ya, pas di atas balkon gue lihat di jendela, siapa ya? Gue cross check lagi, wah putih bang. Oh, ada sosok. Ada sosok tuh jujur di samping pohon. Oh, jadi pas lo malam juga kejadiannya, pas tuh itu di bulan puasa tahun kemarin. Ada sosok cewek, cowok pocong itu sih kayaknya ya. Bentukannya sih ya gue merinding juga. Tapi emang itu ada cerita, konon ceritanya emang di pohon itu emang suka ada si ngocop ini atau si pocong ini gitu. Iya emang iya. Oh. Dan itu gue baru pertama kali gue ngeliat sosok. Kan sebelumnya kan gue seringnya cuma suara doang ya. Iya. Nah itu tuh baru tuh gue bang. Nah terus pas lu dikasih penglihatan sosok itu gitu ya, terus lu ada berpikiran, oh semakin yakin lagi lu ada si sosok gue ini mungkin ya. Nah terus lu antisipasi itu ya, dalam satu sisi lu ngeliat itu, apa lu jadi horor kah di itu deket lingkungan lu kan berarti kan? Iya, deket banget itu. Nah terus apa lu jadi trauma lah atau? Sempet jadi kayak semingguan tuh gue kagak mau ngeliat jendela gue. Itu drill kayak gue tuh pas mau ke kamar, gue kayak iseng aja mau ngeliat jendela kan, dia tuh kayak diem gini, terus kayak gitu tuh goyang-goyang deh. Demi asli, anehnya gue nggak bisa teriak. Oh kayak kalau kata orang tuh kayak direp-rep lah ya. Iya, gue bisa teriak kayak, pas masuk ke kamar, gue bengong tuh ke kamar. Apa ya? Lu cuma kayak lu kayak sawat gimana sih bang? Iya orang sawat. Lu mau coba excited, tapi kayak lu terbelenggu dalam diri lu, cuma diem aja gitu ya, sambil ngomong dalam hati. Bener tuh gitu ya. Tapi gue sadar, anjing pocong ya gitu. Kalau gue juga ngeliat kayak gitu sih, ya gue pasti panik juga lah. Gue berinding tuh. Nah terus dari situ nih, mungkin dari si gue juga tertarik nih sama si sosok pocong ini nih. Sampai sekarang itu pohon masih ada? Masih ada. Emang pohon udah tua tuh ya? Udah tua tapi masih berbuah tuh. Pohon jambu. Nah terus dari situ apa emang lu ada pernah nggak cerita-cerita dari warga sekitar juga emang pernah ngelihat si ngocop inilah, si pocong ini gitu?
Kalau ada kejadian waktu itu tahun baru 2016 bang. Jadi ada orang masang petasan yang biasa lah ya. Ada satu petasan boncos. Pas boncos ada yang ketawa di kandang kambing. Itu gede banget. Suaranya sama persis. Itu di deket sama rumah lu juga? Sama, pokoknya ini nih kayak rumah gua nih. Nah ini tuh kebun bang. Oh emang ada pohon. Oh di area rumah lu emang masih angker lah nih. Iya ya, memang namanya kampung keramat. Oh iya bener ya, namanya juga udah kampung keramat. Iya namanya udah keramat tuh, angker. Oh berarti nih sosok si pocong ini ada juga di lokasi itu, ada kandang kambing. Iya. Lu denger suara apa tuh? Ketawa persis sama yang gue denger waktu itu di Tambun. Sosok cewek juga ketawanya. Warga juga pada denger tuh bang. Pada denger. Yakin lu? Yakin, sumpah. Asli. 2016 gue inget banget, tahun baru tuh. Masang petasan, boncos, tawa kenceng banget. Ya, mungkin dia ngetawain ya. Iya kayak jahil mungkin misal. Ah boncos lu. Lucu udah sampai alam gaib tuh. Nah terus pas dari kejadian itu lagi, terus ada lagi nggak bang di kampung keramat lu ini? Kayaknya seru banget ya sama kampung lu nih. Namanya udah banyak bang kampung keramat sebenarnya ya. Waktu itu ada gue denger cerita dari abang-abangan lah di kampung keramat. Jadi waktu itu dia jahil lah. Jadi dia dandan pocong buat jailin temennya. Oh kayak ngeprank lah. Iya. Nah, terus? Pas ngejailin dia malah ketemu. Iya dia malah. Asli lu. Dia yang ketemu. Iya. Ini sosok. Lu pikir itu sosok dia lagi bukan yang lu sempet lihat? Sosok si pocong itu juga apa yang beda? Kayaknya sama ya. Itu kan gue diceritain tuh sama abang-abangan. Kayaknya sih ya. Iya kayaknya feeling gue sih kayak juga sih itu pocongnya juga. Sama iya. Pocongnya sama ya. Apa pernah dengar gak lo emang mitos di pohon itu emang dulu sempet ada orang kah di situ yang bunuh diri kah, atau emang lu nggak tahu itu emang pohonnya emang itu ada sejarahnya apa di situ ya? Mungkin kan kalau ada sosok seperti itu pasti kan ada sejarah lah. Atau entah dia di situ bunuh diri lah, atau emang bilang penunggu situ kah, atau ada pernah cerita-cerita mitos seperti itu dari warga-warga setempat atau abang-abangan lu? Kalau sejarah dan mitosnya gue kurang begitu tahu ya bang. Tapi setahu gue dulu di kebun gue tuh dulu banyak pohon nangka. Jadi banyak pohon nangka. Terus ada pohon jambu satu yang tadi itu tuh kan. Dulu tuh pokoknya sebelum maghrib tuh orang-orang harus di rumah. Oh jadi emang namanya pun kampung keramat ya. Mungkin dulu dibilang abis maghrib tuh emang udah iseng lah ya. Makanya udah suruh masuk rumah ya. Ya dan juga gue pernah tuh juga explore di kampung lu tuh. Ada tuh di situ makam keramat. Mungkin lu juga nanti tahu di situ ada kampung keramat Eyang Rusuh kalau nggak salah tuh, tokoh nasional, tokoh pemangku agama. Yang gue tahu tuh ada apa ya, ada sesuatu kekuatan bahwa dia itu adalah dulu ya konon ceritanya tuh orang sakti lah di situ. Ya kan, satu sisi gue pernah eksplor ke situ tuh, gue ketemu sama juru kuncinya, dan juga nanti kita bakal undang juga nih di podcast Ara Misteri. Karena kampung-kampung di Cikarang nih banyak banget cerita-cerita yang emang bener-bener kita harus kuak fakta integritasnya. Karena satu sisi makhluk goib itu pasti berdampingan sama kita ya. Iya. Ada lagi nggak cerita-cerita di kampung lu nih? Kayak kampung lu menarik banget. Menarik banget, sumpah. Kayak banyak banget bang sebenarnya diceritain dari keluarga kan dulu ya bisa dibilang warga paling lama kan di situ. Oh, sepuh. Jadi keluarga dari bokap. Oh, jadi ini ibaratnya nih dulu lo di Tambun ini sebenarnya bukan orang Tambun asli lo, bukan orang Cikarang. Iya, Cikarang gua. Orang kampung keramat. Nah, terus ada cerita apa tuh di zaman orang tua nih? Zaman orang tua, waduh gua kayak lupa deh kalau zaman orang tua. Mungkin kalau abang-abangan gua masih inget tuh cerita-ceritanya. Ada cerita apa tuh? Lagi-lagi ngocop. Lagi-lagi ngocop. Masih si pocong ini lagi. Masih si pocong, iya. Dia emang sampai sekarang mungkin nih masih gentayangan terus ya? Mungkin kayaknya bang ya. Tapi yang terakhir gue lihat dia tuh ya di bulan puasa kemarin 2025 itu yang bikin gue trauma tuh, nggak mau ngeliat ke jendela.
asli. Kalau gue sih emang kalau ngeliat juga sih kayaknya juga horor banget sih. Asli kan kalau di film-film tuh kita kalau ngeliat setan kayak bisa teriak gitu. Kagak bisa bang, asli. Saking paniknya mungkin kan ya. Mungkin itu udah gua wah nggak bisa lagi dah. Pokoknya gua nggak bisa ngapa-ngapain, lemas aja. Nah ini pas lu ngeliat ini lu apa lu ceritakan lah sama orang tua lu apa Enggak. sama saudara-saudara? Kagak. Nah, cuma lu pendem aja lah ya, takut juga nanti orang-orang rumah nih Iya. malah jadi iseng ya horor kan ya. Nah, terus dari situ ada cerita lagi nggak Bang? Dari si kampung keramat ini, si pohon jambu keramat ini, atau ada lagi nggak cerita lu pernah di tempat kerja lu kah, atau di halayak lu tongkrongan lu kah, di kampung orang lain lah yang lu sempet main? Nah, di tempat kerja waktu itu gua sempet PKL 3 bulan kan. Di mana tuh? Di Jawa BK adalah PT pokoknya. Waktu itu gua mau ngambil barang ke mobil. Itu jam berapa tuh? Kayaknya pagi deh, jam 10, jam 9. Oh itu lu baru shift 1 dah tuh ya? Shift 1. Shift 1 ya. Terus pas gue tuh QC kan. Jadi gue lagi nyortir barang lah. Ada yang manggil lagi nih. Oh lu sering banget dipanggil. Suara gue kebanyakan iya, suara. Iya, terus apa dia? Manggil apa tuh? Suaranya sih kayak temen gue bang. Jadi temen gue di OQC, gue di QC kan. Ruangannya tuh berdekatan gitu lah. Dia manggil, Peng ambil barang yuk. Disuruh sama si bang ini. Udah gue ke depan. Mana bocahnya? Mobilnya nggak ada bang. Terus pas gue ke ruangan dia, mana mobilnya bohongin gue lu? Lah, emang ada yang manggil? Kagak. Aduh, itu gue agak beres deh. Oh lu pas denger itu ternyata lu validasi nih sama orangnya langsung nih. Iyalah bang. Ternyata kesel gue, maksudnya ngerasa dikerjain gue. Lu bener nggak? Mana mobilnya kagak ada? Lah siapa yang manggil? Gitu kan ya. Aduh, kagak bener ya. Itu berarti hampir sama tuh sama kejadian yang waktu seperti SD itu mungkin ya. SD mungkin. Kayaknya lu kayaknya suka kayaknya ya dipanggilin kayak lu punya daya tarik kayak deh bakal menurut gua deh. Agak serem sih kalau daya tarik ke sono ya. Aduh. Oke, mungkin ada lagi bang yang mau diceritain? Cukup? Kayak cukup. Ya mungkin nih teman-teman nih, ya mungkin ada pesan-pesan nggak bang dari lu nih bang, untuk yang mungkin lu sudah merasakan dari awalnya lu nggak percaya sama adanya sosok entitas atau goib ini, sampai lu banyak kejadian ganjil, ada nggak buat teman-teman nih pesan-pesannya nih kalau bakal ketemu lagi hal begitu atau dengan suara, coba kasih pesan sama teman-teman arah misteri ini. Oke, pesan-pesannya mungkin kalau dari gua kan orang yang bisa dibilang termasuk yang nggak percaya lah dulunya. Ya, kita rasional lah ya. Yeah. And then dan gue dapat kejadian kayak gitu dan banyak berkali-kali, dan gue jadi kayak oh ternyata mereka ada gitu. Ya pesan gue cuma ya sekali lagi, hal gaib kan ada juga di agama kan. Benar. Di semua agama bahkan. Jadi ya mungkin ya boleh aja kalau lu nggak percaya, tapi menghargai aja lah. Kita kan hidup berdampingan gitu. Benar. Cocok. Gue setuju. Iya. Mungkin dari arah misteri ya pesannya hidup ini Tuhan ciptakan kita dalam keyakinan, karena Tuhan kita ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Pure rasa itu harus kita pakai dalam diri kita, karena Tuhan itu goib, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan ini menciptakan alam semesta ini untuk kita sama-sama berbuat baik. Oke, Bang Pepeng, makasih banyak. Thank you Bang. Udah bisa main ke arah misteri. Buat teman-teman juga yang mau jadi narasumber juga bisa langsung DM di arah misteri ya, Instagramnya, langsung aja. Buat teman-teman, mohon maaf jika ada bahasa yang kurang baik dan kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.